Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas tiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di muka bumi ini, menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dari sesuatu yang bukan apa-apa menjadi seorang manusia yang sempurna, adalah untuk diuji. Merupakan hak Allah menguji manusia. Seorang insan tidak boleh berkata, mengapa Allah menguji saya? Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban manusia, kewajiban kita makhluk adalah menjalani ujian. Terserah mau ikut ujian atau tidak, itu kewajiban kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, mani laki-laki dan mani perempuan. Jadilah manusia. Nabtali, untuk mengujinya. Waja'alnahu sami'an basira. Karena itulah kami jadikan dia mendengar dan melihat. Allah berikan kita alat ilmu, yaitu mendengar dan melihat, supaya kita bisa menjalani ujian Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalani kewajiban kita untuk diuji. Jadi hak Allah untuk menguji kita semua, dan kewajiban kita semua untuk menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun ujian itu, kita enggak bisa pilih. Ya Allah, ujilah aku dengan begini dan begini saja. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Dan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Enggak banyak macamnya ujian dari Allah itu. Ujian dari Allah cuma dua macam saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap jiwa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan.
Surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ujian dari Allah cuma dua bentuknya, yaitu keburukan dan kebaikan. Dan dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan dua hal itu, dengan keburukan dan kebaikan. Para mufassirin menyebutkan yaitu kadang kita diuji dengan sakit dan kadang kita diuji dengan sehat. Kadang kita diuji dengan kemiskinan dan kadang-kadang juga kita diuji dengan kekayaan. Kadang kita diuji dengan kesempitan dan kadang-kadang kita diuji juga dengan kelapangan. Dan dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa ujian Allah itu adalah ketika dia diberi kesempitan, kesulitan, sakit, miskin. Barulah meluncur dari lisan seorang insan, aku sedang diuji Allah. Misalnya ada orang yang jatuh sakit. Saudaranya mungkin menanyakan kepadanya keadaannya. Maka dia pun berkata, "Fulan, aku sedang diuji Allah Subhanahu wa taala." Namun adakah ketika dia sehat? Ketika dia sehat, Allah beri kesehatan, Allah angkat penyakit itu, dan Allah beri dia sehat. Ketika dia ditanya oleh saudaranya, temannya, tentang keadaannya, adakah dia mengatakan, "Fulan, aku sedang diuji Allah Subhanahu wa taala," yaitu dengan kesehatan? Tidak. Orang tidak mengira itu adalah sebuah ujian. Padahal sakit kita maupun sehat kita, dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita diuji dengan sehat, banyak yang gagal. Banyak manusia yang gagal justru ketika diuji dengan kebaikan. Maka tingkatannya Allah sebutkan bisyarri wal khairi. Perhatikan baik-baik ayat itu. Allah pertama menyebutkan syarr, baru kemudian khair. Kenapa? Karena persentase kegagalan diuji dengan kebaikan itu lebih banyak dan lebih besar. Maka Nabi SAW berkata tentang nikmat sehat, ujian sehat. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat, dua bentuk ujian nikmat yang banyak manusia terpedaya dengannya. Salah satunya apa? Diuji dengan sehat. Maka kita kadang-kadang suka kufur. Itulah dia sifat manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengungkap hakikat manusia supaya kita tahu siapa manusia itu. Innal insana li rabbih lakanut. Sungguh manusia itu sangat kufur kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Kita wajib mengatakan itulah saya. Ketika kita baca ayat itu, innal insana li rabbih lakanut, kita wajib harus berkata itu. Kadang-kadang kita merasa orang yang sudah mensyukuri nikmat Allah. Padahal semua infak, sedekah, zakat, harta yang kita keluarkan itu belum ada apa-apanya dibanding dengan kekufuran kita terhadap banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian dengan kebaikan itu adalah lebih berat daripada ujian dengan keburukan. Manusia diuji dengan sakit, dia kembali kepada Rabb-nya, dia berdoa. Dia merintih, bertadarruk, minta kesehatan, kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia diberi sehat, dia lalai, dia lengah. Dia tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya padahal dia diberi sehat. Bahkan ada orang yang diberi sehat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguh manusia itu tahu akan kekufuran dirinya sendiri. Kadang-kadang kita sadar bahwa kita kufur nikmat, tapi kita seolah-olah sudah banyak bersyukur kepada Allah. Padahal Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita banyak kufurnya. Dari situ kita memahami seharusnya mengapa Nabi itu setiap hari beristighfar tidak kurang dari 100 kali.
Kadang-kadang kita beristighfar itu, kita nggak ngerti kesalahan apa yang aku lakukan. Karena mungkin kita tidak merasa berdosa. Tapi kalau kita lihat ayat tadi bahwa kita itu banyak mengkufuri nikmat Allah, maka kita bisa menghayati setiap istighfar yang kita ucapkan, bahwa kita ini lakanut, sungguh sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak gagal ketika diuji dengan khair, dengan kebaikan. Maka Nabi khawatir terhadap umatnya ini ketika diuji dengan dunia, dengan kekayaan. Bukan ketika umat ini diuji dengan kemiskinan. Kenapa? Karena persentase gagalnya itu besar ketika manusia diuji dengan kekayaan dibanding ketika dia diuji dengan kemiskinan. Nabi mengatakan, mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Tapi aku khawatir kamu diuji dengan dunia itu dan kamu gagal untuk menghadapinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah begitulah kita hidup di dunia ini untuk diuji. Maka jangan berharap kita hidup di dunia ini tanpa menjalani ujian dari Allah. Apapun itu bentuk ujiannya. Apapun bentuk ujiannya. Allah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, rasa lapar dan ketakutan. Sedikit. Ujian keburukan itu Allah kasih sedikit, sakit. Allah kasih sedikit sakit. Sehat, Allah kasih banyak sehat. Dan sedikit dari kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kekurangan. Bukan Allah cabut sama sekali, tidak. Allah kurangi. Itu ujian keburukan. Allah tidak kasih semuanya 100% ujian keburukan itu, tidak. Sakit sedikit, kurang sedikit. Tapi ujian nikmat Allah kasih. Nikmat yang sempurna kepada manusia. Itu yang kadang-kadang kita lupa dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Dan ujian ini sudah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Dan ujian merupakan barometer iman seseorang. Allah tidak akan membiarkan kita mengucapkan, mengatakan, mengklaim kita beriman sementara kita belum diuji. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menduga bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji? Ujian itu salah satu hikmahnya adalah untuk menentukan derajat iman seseorang. Di level berapa iman kita? Itu dengan ujian. Dan Allah memuliakan manusia dengan ujian sesuai dengan kadar imannya. Sungguh pelecehan anak kelas 6 SD dikasih ujian anak kelas 1 SD. Itu bukan penghormatan kepada anak kelas 6 SD itu, tapi itu adalah penghinaan sebenarnya. Pelecehan, merendahkan. Maka Allah uji kita dengan kadar iman kita. Nabi SAW mengatakan, Asaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling keras, berat ujiannya itu para nabi. Para nabi kita tahu mereka adalah hamba-hamba yang dicintai Allah. Hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka juga menjalani ujian. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang di bawah mereka dan seterusnya. Artinya makin tinggi iman kita, makin berat ujian. Maka seorang mukmin ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala, jangan dia dongkol, marah, menggugat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka.
Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Hingga Allah tahu dengan ujian itu, dan Allah Maha tahu sebelum diuji. Tapi itu sebagai hujjah bagi manusia. Dia tidak bisa membantah, mengingkari antara orang-orang yang shadaqu, yang jujur imannya, dan yang kadhibin, orang-orang yang dusta imannya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dan sebagai seorang mukmin, kita harus berbaik sangka ketika kita diuji Allah. Ada hikmah di balik ujian. Yang pertama jelas itu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Kita banyak dosa, Allah uji kita dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, sedikit diangkat, dikurangi sedikit nikmat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sampai duri yang menusuk seorang muslim itu mengangkat dosa-dosanya. Yang kedua hikmahnya adalah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan ujian itu. Kita enggak akan naik kelas kalau kita tidak menjalani ujian. Begitu yang kita jalani di sekolah ya. Kalau kita enggak mau ikut ujian, artinya kita enggak mau naik kelas. Ketika kita diuji, Allah jangan berburuk sangka. Allah ingin menaikkan derajat kita. Maka kita bisa menjalani ujian Allah itu dengan senyum, dengan penuh husnuzon, dan kita yakin Allah akan menolong kita. Dan yang ketiga adalah bisa jadi ujian itu merupakan jalan menuju surga dan keselamatan dari neraka. Itu hikmah di balik ujian. Itu adalah jalan ke surga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara belum lagi datang kepadamu ujian seperti yang telah datang kepada orang-orang sebelum kamu, umat-umat sebelum kita. Kalaulah umat-umat sebelum kita diuji, apakah kita tidak menjalani ujian? Tentu tidak mungkin. Masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan berbagai kesempitan dan kesengsaraan, dan digoncangkan dengan goncangan yang sekeras-kerasnya, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu, hingga Rasul, para nabi dan Rasul serta orang-orang yang beriman bersama mereka berkata, mata nasrullah, kapan turunnya pertolongan Allah? Ini adalah kondisi yang sudah klimaks, sehingga seorang itu berkata ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan turunnya pertolongan Allah? Mungkin kita belum diuji dengan ujian yang berat hingga kita berkata, kapan turunnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Satu saja kata kuncinya, kalau kita ingin merasakan nikmatnya pertolongan Allah, siap-siaplah diuji. Kita harus siap menjalani ujian. Kita tidak akan merasakan nikmat pertolongan Allah kalau kita enggan diuji, marah diuji. Ketika Allah menguji kita, kita marah. Kita tidak akan merasakan nikmat pertolongan Allah itu. Demikianlah mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa lebih siap untuk menjalani ujian dari Allah, apapun bentuk ujian itu. Dan sadarlah, kita hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian. Baik itu ujian kebaikan maupun ujian keburukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al-mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah.